Pemirsa dan sahabat Excellent, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Ibu Ulan Tilaar. Di antara ketekunan dan keuletan Ibu mengembangkan perusahaan ini, sedangkan Ibu juga kan adalah seorang ibu dari 2 orang putri ya. Bagaimana sih Bu membagi waktunya nih? Kalau saya rasa bagian ini semua ibu rumah tangga mengalami lah. Hanya mau atau tidak mau. Jadi mau untuk repot dan tidak mau untuk repot. Jadi kalau saya memang memilih untuk repot. Karena menurut saya at the end of the day, our family is everything. Ya, nanti kalau kita udah tua, udah ibaratnya pensiun, kemana lagi kalau bukan ke family? Ya kan, bukan kita harus stick to our job terus kan sampai kita udah nggak bisa berkarya lagi, ya pasti kembalinya akan ke family. Jadinya saya pikir saya harus, ini waktu saya memang untuk menabur waktu untuk ke anak-anak saya, sehingga ya saya berusaha banget untuk memberikan quality of time, bukan quantity, karena pastinya nggak bisa sibuk banget dari pagi sampai mungkin malam gitu. Cuman ya berusaha untuk sama ya, pasti tantangannya kalau namanya ibu-ibu kan, antara balancing karir, keluarga, untuk diri sendiri juga penting gitu. Cuman ya memang komitmen saya untuk mau repot dan juga memang mau untuk dedikasi waktu, quantity of time untuk my family gitu. Ibu masih ngantar anak sekolah ya? Iya. Setiap pagi? Iya, saya usahakan itu. Ya tadi waktunya terbatas kan, jadi saya pikir sebisa saya, kapan saya bisa menyisipkan waktu, saya akan berusaha untuk memberikan waktunya itu. Jadi memang mungkin yang membantu saya selama ini untuk membagi waktu adalah menentukan prioritas dalam hidup. Jadi 3 prioritas saya adalah: 1, pertama kepada Tuhan, 2 untuk keluarga, dan untuk pekerjaan. Jadi apabila prioritas itu berbenturan atau datang bersamaan, saya sudah tahu di mana saya harus menentukan mana yang saya harus dahulukan. Jadi itu akan lebih memudahkan kita sih sebenarnya sebagai seorang ibu dan juga perempuan bekerja ya. Kalau misalnya itu kita bisa tahu mana yang harus kita dahulukan dan harus committed to our priority. Kalau enggak ya nanti akan kacau balau ya. Masa kita udah tentuin terus kita nggak nempatin, ya sama aja bohong gitu. Tapi kalau kita konsisten, itu cukup membantu sih untuk mana yang harus didahulukan. Jadi urutannya adalah dari Tuhan, keluarga, baru pekerjaan. Apakah itu juga yang membuat Ibu setiap pagi masih menghadiri misa pagi? Iya. Karena menurut saya ya segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Dan saya yakin banget dengan kekuatan doa dan spiritual kita juga bisa membantu menjalankan kehidupan sehari-hari apapun agama kita gitu. Jadi it keeps you balanced, it keeps you on the ground, dan juga mengingatkan kita untuk selalu mensyukuri apa yang kita sudah dapatkan. Jadi saya rasa orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa bersyukur. Betul sekali. Jadi ya itu aja, kalau bisa be thankful and then we always be happy. Wow. Bu, mengenai kekeluargaan nih, yang saya dengar juga Ibu juga menerapkan sistem kekeluargaan ini kepada karyawan-karyawan ya Bu ya? Iya. Jadi sebenarnya sistem kekeluargaan ini sudah ada dari awal. Karena mungkin ini berangkat dari bisnis, bisnis keluarga. Jadi memang sudah menjadi karakter yang kuat dari bisnis yang kita dulu ini menjadi sesuatu rasa kekeluargaan yang cukup tinggi. Jadi memang tidak heran kalau misalnya karyawan kita itu sudah bekerja hampir 40-30 tahun. Yang saat ini menurut saya udah langka ya. Iya, betul sekali. Itu susah banget kalau untuk yang mempunyai loyalty untuk satu perusahaan. Tapi ya mungkin kalau bekerja itu kan at the end of the day juga itu about your merasa enak atau tidak, cocok atau tidak gitu kan. Kalau mungkin uang bisa di mana tempat lain masih banyak bisa memberikan kompensasi yang cukup baik. Tapi kalau suasana kerja tidak menunjang, akhirnya mereka juga lebih sadar juga sih akan hal itu. Jadi memang kekeluargaan itu masih menjadi sesuatu yang cukup kuat sih di mata Tilaar Group secara general. Dan saya rasa itu cukup baik juga, asal nanti harus ditentukan batasan-batasannya yang diatur dalam peraturan perusahaan. Bu, kenapa Ibu akhirnya mengatakan saya aja deh yang nerusin ini gitu?
Sebenarnya dalam meneruskan bisnis itu bukan saya aja. Jadi kita ada sekarang 8 orang yang tergabung dalam, kita bilangnya sih ya, generasi kedua atau G2. Oh, G2. Oke. Tapi memang untuk menggantikan sosok Ibu Martha sebagai sosok perempuan Indonesia itu memang saya. Oke. Jadi kan kalau Ibu Martha itu ada dua ya, secara perusahaan atau secara personal. Jadi yang perusahaan itu saya dibantu kok dengan saudara-saudara saya, suami saya juga membantu. Tapi secara sosok itu atau personal memang lebih ke saya. Oh gitu. Ibu kan dari kecil udah mulai memang ikut bantu-bantu ya di perusahaan ini ya? Yang saya bilang sih itu cara ibu saya mendidik kita semua ya, jadi bukan saya aja. Jadi memang dari kecil kita selalu dilibatkan sih. Mulai dari pulang sekolah mungkin kita langsung melihat hiruk-pikuknya salon atau sekolah kecantikan. Jadi udah biasa ya dari kecil. Terus mungkin ada pemilihan putri apa gitu kan. Dari kecil udah so familiar with this business gitu. Jadi dan menurut saya itu hal yang paling baik ya, membiasakan anak mengobservasi apa yang dilakukan orang tuanya, sehingga lambat laun itu menimbulkan rasa sense of belonging dan juga merasa familiar itu tadi, bukan sesuatu yang asing. Banyak perusahaan keluarga yang akhirnya anaknya tidak mau menggeluti bisnis orang tuanya karena ya they simply don't care, karena mungkin tidak pernah kaitkan atau dilibatkan sejak awal, gitu. Jadi saya rasa ini proses inisiasi yang dilakukan oleh orang tua saya yang cukup efektif sih, karena terbukti dari 4 anaknya ibu semuanya mau untuk bergabung dalam meneruskan bisnis keluarga. Wow, excellent banget ya. Jadi itu ya satu yang harus disyukuri juga sih. Tidak semua keluarga mengalami hal seperti itu. Dengar-dengar nih katanya waktu masih kecil tuh juga lari-lari ngebagiin brosur. Ya memang kita jadi seperti SPG ya. Mungkin Jakarta Fair satu-satunya acara pameran ya dulu ya. Jadi di situ kayaknya kita malah excited banget gitu kalau sekolah justru kita bantuin gitu. Padahal hanya bagi-bagi brosur aja, nggak lari sih. Santai gitu ya. Cuma begitu kita besaran lebih besar, sejak remaja, itu kan memang dikeluarkan satu produk khusus untuk kosmetik remaja, yang itu memang kita dilibatkan langsung. Jadi dalam arti kita dalam produk development, packaging, iklan, kita mengikuti proses LGD-nya. Jadi, nah itu suatu experience juga. Betul. Mendidik tapi juga menyenangkan. Di situ kita menjadi kayak beauty consultant-nya lah, menjual kosmetik untuk remaja juga. Nah di situ kan mulai timbul rasa kepedulian bahwa ini saya punya loh gitu. Padahal waktu itu kan masih umurnya ya 15 tahun ya, kan masih muda banget lah. Wow, luar biasa. Jadi produk untuk remaja dipasarkan oleh remaja untuk remaja. Gitu. Jadi waktu di Jakarta Fair sih seperti itu. Fun juga sih pengalaman seperti itu. Jadi kita bisa lebih mengenal apa yang sebenarnya digeluti gitu. Pemirsa dan sahabat Excellent, jangan kemana-mana karena perbincangan saya dengan Ibu Wulan Tilaar akan berlanjut.